wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil ummah nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Alhamdulillah atas pertemuan kita, perjumpaan kita di malam hari ini dalam rangka memakmurkan satu rumah dari rumahnya, memakmurkan satu masjid dari masjidnya, masjid Allah Subhanahu wa taala, menjalin ukhuwah Islamiyah dan juga bertawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Semoga Allah jadikan pertemuan kita pada malam hari ini menjadi pertemuan yang mendatangkan barokah, menempuh pertemuan yang mendatangkan rahmat dan ampunan, serta pertemuan yang menjadi perantara dimasukkannya kita ke dalam surganya dan dihindarkannya kita dari api nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan Bapak Ibu pembahasan kita, Pak. Hadis yang ke-29 nggih. Sudah selesai? Oh, dereng. Kira segede lawan. Hah? Lagi. Hah, napa? Segala sesuatu ada masanya. Musibah. Oke. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin kemarin ada yang belum saya sampaikan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau dikabari cucunya meninggal, beliau mengatakan kepada utusan untuk menyampaikan kepada putrinya, suruh bersabar. Ini betul. Hadirin yang dirahmati Allah, karena itu yang paling penting Bapak Ibu, dan ada keutamaan, Pak. Sudah saya sampaikan apa dereng toh? Keutamaan orang yang ditinggal wafat anaknya ketika masih kecil. Dereng dek wingi. Ada beberapa, mungkin pernah saya sampaikan di majelis lain, tapi cuma 1-2. Beberapa sabda nggih, jazakumullah khairan. Beberapa sabda dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan firman Allah dalam hadis qudsi wonten Bapak Ibu. Napa niku jadi keutamaan untuk orang tua yang ditinggal wafat putranya sebelum balik. Kalau setelah balik mboten mlebet. Ada keutamaannya, ada. Tetapi ini untuk anak-anak yang belum balik Bapak Ibu. Tetap setiap musibah yang Allah berikan tetap akan ada kebaikan di baliknya Bapak Ibu. Pahalanya tetap wonten. Keutamaannya napa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, Pak. Allah bertanya kepada para malaikatnya, "Akhadtum samra'a fuadi ibadi?" Apakah kalian sudah mengambil buah hati dari hambaku? Maka malaikat mengatakan, "Nggih ya Allah." Terus kemudian apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan? Sabara wa hamidaka, atau istarja ilaika wa hamidaka. Bersabar dia ya Allah, kemudian beristirja, kemudian memujimu.
Dulu pernah saya singgung di sini hadis ini Bapak Ibu, ada orang ditinggal wafat putranya tapi dia mengucapkan alhamdulillah. Innalillah nggih, terus alhamdulillah. Kok alhamdulillah saking pundi lho. Alhamdulillah anakku dipundhut kali Allah tidak dalam kondisi sudah dihisap. Anak saya diambil oleh Allah nakali kaya ngono tapi durung dicatat kenakalani. Alhamdulillah anak saya meninggal tapi ada jaminan surga karena meninggal dalam kondisi belum balik. Dia mengucapkan alhamdulillah. Bukan hanya karena itu juga, tapi alhamdulillah ada keutamaan yang Allah siapkan untukku. Apa Pak nggih? Kelangan malah alhamdulillah. Apa betul Pak? Nggih. Mungkin Bapak Ibu dirahmati Allah malah iki piye to wong kelangan malah alhamdulillah. Apa kata Allah? Ibnu lahu baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi. Bangunkanlah rumah untuknya di surga dan namakanlah rumah itu dengan Baitul Hamdi. Jadi ketika ada orang tua ditinggal wafat putranya masih kecil atau belum lahir Bapak Ibu tapi sudah usia lebih dari 4 bulan. Karena kalau 4 bulan kan sudah ditiupkan roh Pak nggih. 4 bulan ditiupkan roh. Jadi setelah itu misalkan keguguran atau meninggal dalam kondisi kecil, maka terus kemudian dia mau beristirja, bersabar, tidak lupa untuk mengucapkan alhamdulillah walaupun pahit Bapak Ibu. Masih mboten banter alhamdulillah mboten Pak. Tapi dia berusaha untuk mengucapkannya di dalam hatinya atau di lisannya secara lirik alhamdulillah. Ini di satu sisi ya innalillah, di satu sisi alhamdulillah. Kali sedih ngoten niku ya Allah alhamdulillah. Saya punya putra ternyata Engkau jadikan penghuni surga ya Allah. Moga-moga dia narik bapaknya, dia narik ibunya gitu Pak. Nah ini hadirin dirahmati Allah, kalau kayak gitu maka akan dibangunkan satu rumah di surga, rumah khusus karena disiapkan untuk orang-orang tertentu Bapak Ibu. Dinamai dengan Baitul Hamdi. Dibangunkan rumah di surga berarti Bapak Ibu mangganine teng surga apa teng neraka Pak? Jadi surga. Dalam riwayat lain wajabat lahul jannah, dia wajib masuk surga kata Rasulullah. Terus lah wajib mlebu surga engko gek mampir sik ning neraka. Nggih Pak. Anu wajib masuk surga engko gek mampir sik ning neraka. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Bukhari, ayyumam ra'atin matat laha salasatun minal waladi. Perempuan manapun, walaupun yang disebutkan perempuan, kenapa kok perempuan saja? Kenapa kok ibu yang disebutkan? Karena ibu itu kemungkinan sabar daripada bapak itu kesabarannya daripada bapak-bapak lebih tipis ketika kehilangan putranya atau putrinya. Gini mboten? Nggih. Ibu wis nangis ndru-ndru bapake wis nangis ning jero ati niku nangis paling netes ngoten mawon. Sok kuat lek bapak-bapak niku. Nggih, padahal aslinya nggih ya nangis. Terus kemudian jadi itulah kenapa disebutkan perempuan, tapi yang dimaksud bukan hanya ibunya saja, tapi bapaknya juga. Meninggal 3 anak kata Rasulullah, walaupun yang disebutkan 3 Bapak Ibu, tetapi nanti dalam hadis yang lain kalau 2 pripun, kalau 1 pripun disebutkan 1 pun juga sama Pak. Kanulaha hijaban minan nari, maka anak-anak itu nanti yang meninggal ketika masih kecil akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Genah dibangunno rumah elit teng surga, terus kemudian dilindungi dari api neraka. Seorang bertanya, wasnani, dan kalau 2 orang pripun ya Rasulullah? 2 orang juga sama kata Rasulullah. 1 juga sama. Bukan hanya itu, terus kemudian pertanyaan Bapak Ibu. Ini kan perjalanan kita pagi. Itu kan enten kuburan, terus kemudian mahsyar, terus kemudian napa niku lewat sirat baru surga. Surganya tadi pun beres. Neraka terlindungi oleh si anak. Engko terus mahsyare piye? Nggih.
mahsyare gek suwi, mahsyare gek dipeme suwi, gek panas gak penak. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu? Ma min muslimaini, kata Rasulullah, tidaklah ada dua orang muslim yamutu bainahuma salah satu auladin. Dua muslim ini maksudnya suami istri yang meninggal 3 anak, tapi walaupun 3 yang disebutkan Nabi, 1 juga sama. Lam yablughul hinsa, belum balik, illa adkhalahumallahu jannah bi fadli rahmatihi iyahum, kecuali Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga. Yuqalu lahum, terus kemudian akan dikatakan kepada mereka anak-anak itu, udkhulul jannah, leh kono mlebu surga kono. Maka anak-anak mengatakan fayaquluna hatta yadkhulu abauna, boten ya Allah, sampai bapak pun juga masuk surga, ibu pun juga masuk surga. Ini anak Pak masih kecil Bapak Ibu, boten dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk surga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketuk pintu Bapak Ibu. Jadi ada orang-orang VIP Pak, ada orang-orang VIP yang masuk surga bareng Nabi tanpa hisap, tanpa azab. Tapi nanti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau keluar lagi Bapak Ibu nyari umatnya. Terus lah di situ itu Pak bersama dengan orang-orang VIP itu Bapak Ibu yang jumlahnya 70.000 kali 70.000 orang. Boten namanya 70 dosa, boten. Tapi ada 49 juta kata Rasulullah. 70.000 masing-masing satu itu mengimami atau memimpin 70.000 juga. Jadi 49 juta Pak. Terus kemudian ya semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semuanya di situ. Amin. Terus kemudian Bapak Ibu di situ itu Pak, selain VIP Pak, anak-anak kecil yang tidak dihisap, belum balik, mereka pun juga langsung masuk surga Pak. Disuruh masuk surga oleh Allah. Apa kata anak-anak itu? Yuqalu lil wildan, dikatakan kepada anak, udkhul jannah, kalau ndamu surga kono. Apa kata anak-anak? Mboten ya Allah, sampai kami melihat bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami masuk surga juga. Kemudian dikatakan lagi, ndang mlebu surga sana, udkhulul jannah, mlebu surga sana. Si anak-anak ini Pak, mereka kembali mengatakan, mboten ya Allah, sampai kita melihat bapak dan ibu kami ya Allah masuk surga juga. Sampai ketiga kalinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya wis, udkhulul jannah antum wa abaukum, mlebu surga awakmu karo bapak ibumu. Maka anak-anak ini Bapak Ibu yang VIP Pak, mungkin bapak ibunya masih di mahsyar, mungkin bapak ibunya belum dihisap, ditarik sama anak-anak ini Pak. Dia langsung menyebar Bapak Ibu, geret bapaknya, geret ibunya, terus kemudian diajak masuk surga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dibahasakan oleh para ulama ketika seseorang dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggal wafat oleh putra atau putrinya sebelum balik, maka perjalanan akhiratnya yang separuh sudah ditanggung oleh anaknya. Mungkin dia belum dihisap oleh Allah, mungkin belum mungkin belum merasakan mahsyar yang terlalu lama Bapak Ibu, langsung diajak masuk oleh anak-anaknya tadi. Tergantung VIP tadi masuknya kapan Pak, gitu loh. Tentunya Bapak Ibu dirahmati Allah, lek mboten muslim nggih mboten saged. Lek mboten salat pripun Pak Ustaz? Lek mboten salat, Bapak Ibu dirahmati Allah, salat itu pemisah antara seorang mukmin dengan orang kafir kata Rasulullah. Pemisahnya ya di situ itu Bapak Ibu. Makanya ketika ada orang baru masuk Islam, ada suku Mudor, kabilah Mudor baru masuk Islam Pak. Penyuwunan ini ku neko-neko Bapak Ibu. Kita mau masuk Islam ya Rasulullah, tapi kita punya syarat. Ya wes, apa syaratnya? Kita ndak mau sholat. Angel Pak, ragilem sholat. Terus apa mana syaratnya? Kita tetap mau untuk kita tetap pengen nyembah ke berhala-berhala kita. Kalau misalkan ada ritual-ritual, tetap kita kasih makanan, tetap kita kasih persembahan. Belum dijawab sama Nabi. Terus apa meneh? Kita ndak mau bayar zakat. Apa meneh? Kita ndak mau berpuasa. Wah, syaratnya Bapak Ibu tenan niki jan ra niat mlebu Islam tenan iki Pak. Nggih. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Untuk berhala tidak boleh kata Rasulullah. Lek berhala gak, kita harus mentauhidkan Allah, tidak boleh menyekutukannya dengan siapapun dan dengan apapun. Berhala wajib dihancurkan, Tuhan-Tuhan kalian wajib dihancurkan, persembahan-persembahan ritual peribadatan tidak diperbolehkan, sudah. Terus kemudian yang nomor 2, sholat juga oleh ditinggal, karena itu pemisah antara seorang mukmin dan orang kafir. Terus yang 2 mboten di ACC Pak. Yang nomor 3, posone pripun ya Rasulullah? Lek poso tahun iki gak poso gak apa-apa, tapi tahun sesuk poso. Zakatnya pripun? Zakat ya wis, tahun iki gak zakat gak apa-apa, tapi tahun sesuk zakat. Ini hadirin dirahmati Allah, artinya tidak ada kompromi Bapak Ibu untuk orang yang tidak sholat, hadirin, gitu loh. Terus bagaimana dia kehilangan putranya? Di satu sisi dia punya tiket surga Pak, di satu sisi dia punya tiket neraka Bapak Ibu. Nggih. Masya Allah, marhaban Pak Jono, Masya Allah, Haji Mabrur, dereng nggih. Supe kula dereng napa nggene Pak Jono. Alhamdulillah, mugi-mugi hajinya haji mabrur, umrohnya umroh mabrur, hartanya digantikan oleh Allah, semakin ditambahkan amal soleh dan semangat untuk beribadah. Amin ya rabbal alamin. Kuwi niku sampai supe lek warga mriki enten Pak Jono. Nggih, supe. Kadose napa niku gerah kondangan nggih. Alhamdulillah nggih. Wis mugi-mugi kapan-kapan sakit bidal malih umroh wonten Pak Jono. Yang belum bisa berangkat semoga segera bisa berangkat. Amin. Nggih ngapunten Pak Jono nggih. Nggih, dereng saged napa niku sowan kene jenengan. Nggih, kita lanjutkan lagi. Terus kemudian Bapak Ibu, sampai mana tadi, Pak? Oh, nggih, tiket surga. Punya tiket surga, juga punya tiket neraka, Pak. Terus dos pundi? Ada orang dia sudah punya tiket surga dengan kehilangan anaknya, tetapi dia pun durhaka kepada kedua orang tuanya. Sebagaimana sering saya sampaikan, yang namanya pahala dan dosa itu saling tarik menarik, hapus menghapuskan. Kalau lebih besar dosanya, maka pahala itu akan terhapuskan. Tapi kalau lebih besar pahalanya, maka dosa itu akan terhapuskan. Cuman tidak terhapuskan begitu saja, kata para ulama, kecuali dengan bertaubat. Ketika orang dia terhapuskan pahalanya karena dosa-dosanya, kemudian dia mau bertaubat, dulunya tidak sholat Pak. Ketika ditinggal wafat putranya, dia masih belum sholat Bapak Ibu. Ternyata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kok diberikan petunjuk Pak. Kemudian dia memperbaiki kehidupannya, dia jaga sholatnya, dia bertobat Pak. Maka akhir kehidupannya seperti apa Bapak Ibu? Tiket surga itu nanti akan tetap bisa dipakai. Tapi kalau sampai meninggalnya hadirin dirahmati, dia meninggal dalam kondisi meninggalkan sholat, tidak sholat Bapak Ibu, maka tiket surga itu bisa terbakar begitu saja atau dikurangi setidaknya Bapak Ibu. Kalau masih ada iman di dalam hatinya hadirin, masih ada iman di dalam hatinya, ya kemungkinan masuk surga tetap sakit Pak. Cuman pun dados nopo, wis awu memet nopo dos budi duka. Karena tetap ada Bapak Ibu orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga atas syafaatnya Allah. Jadi karena syafaatnya Allah, bahkan dia tidak punya amal soleh sedikit pun Pak, imannya hanya sebiji sawi, tapi dia tidak menyekutukan Allah. Tadi Pak, syaratnya tadi tidak menyekutukan Allah. Maka kesyirikan ini hadirin dirahmati Allah, harus kita perhatikan Bapak Ibu, jangan sampai kemudian kita dan keluarga kita terjerumus dalam perkara kesyirikan. Itu hadirin. Terus kemudian di mahsyar pun beres Bapak Ibu, di mahsyar pun beres. Nanti kuburan pripun? Di kuburan kata para ulama, karena tadi anak bisa menjadi hijab dari api, dari api neraka, dan api neraka itu gambarannya ada di kuburan, maka para ulama mengatakan orang yang dilindungi dari api neraka akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siksa di alam kuburnya.
Makanya Bapak Ibu, para ulama dulu Pak nggih. Dulu itu para ulama itu sampai ndongane niku aneh Pak. Pernah saya sampaikan kayaknya. Napa niku? Kalau dia napa niku mendapati belum ada di antara putranya yang diambil dalam kondisi kecil Pak, belum balik, dia akan berdoa, ya Allah, mbok putraku jenengan pundhut setunggal. Tapi mboten dipraktek nih lho Pak nggih, ampun. Enggak usah dipraktekkan Bapak Ibu. Nggih. Itu sampai itu diriwayatkan oleh para ulama, ada yang berdoa kayak gitu tuh Pak, di antara para ulama dulu, saking pengennya dapat jaminan surga pun mboten napa-napa, ya Allah saged damel malih, paling ngoten Pak. Nggih. Ini Bapak Ibu dirahmati Allah, ini mboten terus dipraktekkan, oh piye, oke, terus kon praktekne ngono, mboten Pak. Mboten, jangan dipraktekkan Bapak Ibu. Kalau diuji kita bersabar, tidak diuji oleh Allah kita bersyukur. Ampun nyuwun diuji, kok diuji malah gak kuat, nah bingung malahan. Mboten usah nyuwun ujian, mintanya was'alullahal afiyah, kata Rasulullah, mintalah kepada Allah keselamatan, kesejahteraan, ojo njaluk ujian. Terus kemudian Bapak Ibu, bukan hanya itu, dijoli Pak sama Allah, dijoli oleh Allah Bapak Ibu. Dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, ibunda kita, Rasulullah SAW beliau bersabda, ma min muslimin tusibu musibatun, tidak ada seorang muslim pun yang ditimpa musibah kemudian dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa khlufli khairam minha. Kenapa Bapak Ibu? Nabi mireng niki nggih. Jadi jenengan kalau kena musibah Pak, doane ini Bapak Ibu. Saya baca jenengan tirukan nggih. Allahumma jurni fi musibati wa khlufli khairam minha. Kenapa? Mungkin kalau kirim nema insyaallah mungkin teng napa niku Mas David napa Pak Agus nggih. Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairam minha. Mungkin jenengan apa nih Pak niki? Karena jaminannya dari Nabi begini Pak. Tidak ada seorang muslim pun ditimpa musibah, napa mawon musibah, kelangan duit, ritek Bapak Ibu. Nggih, kelangan duit ritek. Mulai rada galek-galek nih. Nggih ritek. Riyen niku ritek napa kula mboten paham Pak. Diajak omong ritek iki apa? Nggih, masih ana ning kilangan duit Bapak Ibu nggih. Cuman kehilangan 50.000. Hadirin dirahmati Allah, jenengan jangan hanya innalillah Pak. Tapi plus innalillah terus Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairam minha. Kalau ada yang kena musibah muslim, doanya kayak gini, apa kata Rasulullah? Illa akhlafallahu lahu khairam minha, kecuali Allah pasti akan menggantikan yang terbaik. Sudah dipraktekkan oleh beliau. Ummu Salamah kehilangan suaminya Abu Salamah radhiyallahu taala anhu, terus kemudian berdoa. Yang ngajari Ummu Salamah itu Abu Salamah Pak. Jadi mantan suami beliau sebelum Rasulullah SAW namanya Abu Salamah. Begitu nopo niku sayang Pak dua suami istri ini Bapak Ibu. Kalau ngaji hadirin, Abu Salamah kalau ngaji Bapak Ibu nggih, ngaji ke masjid Pak. Terus pulang ke rumah, Ummu Salamah ngungsi di rumah nggih. Nanti kalau nopo niku mau tidur gitu itu, cerita Abu Salamah, tadi saya di masjid dapat ilmu kayak gini. Dapat ilmu kayak gini, dapat ilmu kayak gini. Oh gitu. Dan ini doa dihafalkan oleh Ummu Salamah dari Abu Salamah. Bapak nanti ngoten niku. Kalau pulang saya tadi dapat ilmu kayak gini. Gitu. Masya Allah. Kalau ada kayak gitu tuh, Masya Allah. Nggih Pak nggih. Nggih jenengan sing teng masjid, ibu sing ibuke kok mboten saged jenengan sanjangi. Alah wis wareg aku ngaji. Nggih. Sebaliknya ibu-ibu juga sama. Oh, ya, aku mau itu hadis wapi. Ngoten Bapak Ibu. Baik. Nah ini hadirin, terus dipraktekkan begitu Abu Salamah meninggal sambil menangis innalillahi wa inna ilaihi raji'un, terus Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairam minha. Tetapi di hatinya Ummu Salamah
beliau napa niku batin. Terus sing luwih apik saka Abu Salamah sapa? Apa enek sing luwih apik saka Abu Salamah? Ternyata hadirin dirahmati Allah, yang datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu Pak. Terus dipraktekkan oleh para ulama dan para sahabat yang lainnya Pak. Napa niku doa ini. Jadi Bapak Ibu harus hafal. Insya Allah nanti digantikan. Digantikan Pak nggih. Jenengan kehilangan napa mawon Bapak Ibu? Kehilangan putra, kehilangan napa Pak? Harta, kehilangan pasangan, ini sami Bapak Ibu nggih. Hadirin dirahmati Allah, jenengan doa. Kok ternyata saya tapi ndak pengen digantikan, bukan pengen dibantikan ya Allah, kalau pengen anu mawon napa niku pengen kalih istri mawon besok di sana. Hadirin dirahmati Allah, ya duka Allah Subhanahu wa taala itu yang paling tahu mana yang terbaik untuk kita. Ternyata jenengan misalkan nggih, ibu-ibu nggih, misalkan ibu-ibu, Bu, kalau misalkan ada seorang wanita kehilangan suaminya terus menikah lagi dengan suami baru, kira-kira besok di surga bersama suami yang pertama atau suami yang kedua? Hah? Belum tahu. Kula nggih dereng nate mriko nggih. Nggih. Kalau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan suami, ini Ummu Salamah tanya Pak, Abu Salamah baik tapi Rasul lebih baik. Terus kemudian beliau tanya, ya Rasulullah bejek, terus kita kula kalih sinten ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Dengan yang paling saleh di antara keduanya. Tapi kalau bapak yang kehilangan istri terus kemudian nikah lagi, dua-duanya nanti dapat. kecuali kalau misalkan kalah soleh dengan mantan suami istrinya. Baik. Kemudian hadirin dirahmati Allah, mboten namung niku Bapak Ibu, ndak cuman itu Pak. Ketika Rasulullah SAW mengatakan kayak gini nih Bapak Ibu, ketika Rasulullah SAW mengatakan kayak gini nih, ceritanya Nabi itu cerita, di situ ada Ibunda Aisyah Pak, gitu loh. Di situ ada Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah kan tidak punya anak Pak, gitu Pak. Terus kemudian Ibunda Aisyah mengatakan begini, terus bagaimana ya Rasulullah dengan orang yang tidak punya anak? Melas ngoten Pak, Masya Allah. Bagaimana ya Rasulullah dengan orang yang tidak punya anak? Apa kata Rasulullah SAW? Ana faratu ummati layusobu bimithli. Bagaimana dengan orang yang tidak punya anak ya Rasulullah? Siapa yang menanggungnya nanti? Siapa yang akan membantunya nanti? Kan gitu. Kan diceritakan anak itu nanti kalau dia meninggal duluan belum balik akan menjamin surga, akan menjamin dihindarkan dari api neraka, begini begitu. Ibunda Aisyah meri Pak. Terus sing boten gadah sinten yang jamin ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? Aku, kata Rasulullah, aku yang akan menjamin atas izin Allah Subhanahu wa taala dari umatku yang tidak dikaruniai putra. Jadi jaminannya langsung Rasulullah SAW. Jenengan yang diuji oleh Allah dengan kemandulan, belum dikaruniai putra, Bapak Ibu tidak perlu bersedih. Ada seorang wanita belum sampai usia, sampai meninggal tidak dikasih putra oleh Allah, tapi ia bisa jadi sayyidatu ahlil jannah. Sinten? Aisyah radhiyallahu taala anhu, Ibunda Aisyah. Misalkan ada yang belum menikah Bapak Ibu, yang belum menikah sampai meninggal terus tidak menikah Pak, pengen rabi kok yo ndak rabi-rabi, mboten usah risau. Ada seorang wanita sampai meninggal tidak punya suami. Siapa Bapak Ibu? Tapi jadi sayyidatu ahlil jannah, jadi penghulunya penduduk surga. Sinten Pak? Maryam. Walaupun di keyakinannya orang Nasrani Maryam nanti punya suami. Mereka mengatakan Maria Magdalena, suaminya siapa gitu namanya. Terus kemudian Yusuf Ezra Pak. Itu Terus kemudian ada juga seorang wanita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suami yang durjana. Mboten naming ora salat Bapak Ibu. Sampai disiksa suami ini mati di tangan suaminya, tapi jadi sayyidatu ahlil jannah. Sinten?
istrinya Fir'aun, Asyah. Ada seorang wanita yang diuji dengan suami yang miskin. Suami yang miskin yang sebenarnya dunia datang kepadanya, tetapi dia menolak. Si suami ini boten purun, sampai pernah dia menangis berkali-kali, terdengar di sholat malamnya dia menangis, dunia, sampean tak tolak gitu, sampean tak tolak, tak talak, tak ceraikan, wes ora usah nyedaki aku maneh, tak ceraikan awakmu gitu, Pak. Hidup miskin, Bapak Ibu. Dulunya wanita ini orang yang mulia, dipandang mulia, hadirin dirahmati Allah. Begitu bersuami, anaknya banyak, suaminya napa niku miskin, sampai dia harus menggiling gandum dengan napa niku dengan tangannya, dia harus menimba napa niku air sumur dengan tangannya, bahkan dia nyunggi suket, Pak nggih, dan juga narik kuda milik suaminya. Tetapi jadi sayyidatu ahlil jannah. Sinten, Pak? Fatimah radhiyallahu taala anha. Nggih, Sayyidah Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib beliau memilih miskin, Bapak Ibu. Nggih. Terus kemudian ada, kalau ibu-ibu ternyata gajinya lebih besar daripada suami, luwih sogeh daripada suami, tetap bisa menjadi sayyidatu ahlil jannah seperti Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi di semua itu ada potret yang baik, Bapak Ibu. Bapak mau boleh patah potretnya para nabi kathah, Bapak Ibu. Ibu-ibu pun juga banyak. Kondisi panjenengan kayak apapun, Bapak Ibu, tetap tidak akan bisa menghalangi panjenengan untuk meraih surga yang terbaik. Tinggal kemauan kita, Pak. Purun napa mbok? Purun napa mboten. Dan anehnya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Aku tertawa, kata Allah, terhadap orang yang dimasukkan ke dalam surgaku dalam kondisi dibondo. Napa dibondo niku, Pak? Nggih, dikat, Pak, ditaleni, terus kemudian digeret, Bapak Ibu. Ada orang, Pak, masuk surga dalam kondisi ditaleni terus digeret, Pak. Mboten purun dilebone surga niku, Bapak Ibu. Mboten purun. Ada yang menafsirkan itu hakiki, nanti akan terjadi. Ada yang menafsirkan itu majazi, yaitu orang-orang yang diajak baik, tidak mau, harus dipaksa jadi baik, baru kemudian dia mau. Itu pun secara terpaksa. Awalnya kepeksa, akhirnya dia mendapatkan halawatul iman, manisnya iman, terus dia bisa menikmati ibadahnya. Inilah kiasan untuk orang-orang yang mlebu surga tapi ditaleni. Terus kemudian hadirin dirahmati Allah, akhirnya Rasulullah SAW beliau datang kepada putrinya bersama dengan Mu'ad bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, dan beberapa sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ketika farufi as-sabiyu, ketika si bayi diangkat, diserahkan kepada Nabi, si bayi diserahkan kepada Nabi, fa'aq'adahu fi hijrihi, kemudian beliau dudukkan di pangkuannya, Pak. Nabi duduk, Bapak Ibu, terus kemudian beliau dudukkan begini, Pak, baru datang terus kemudian Rasulullah SAW si bayi yang sudah meninggal dipasrahkan ke Nabi, terus dipangku oleh Nabi, beliau takok-ko'a, beliau menunduk, Bapak Ibu, fafadat ainahu, maka mata air beliau menetes, Pak. Faqala Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya Rasulullah, mahadha, ya Rasulullah, napa niki kok jenengan nangis niku? Katosen jenengan ken sabar. Ndek wong jenengan sanjang teng putrine jenengan kon sabar. Lah kok jenengan nangis dos pundi? Gitu. Rumangsane laki-laki itu hadirin dirahmati Allah ora sok nangis. Bapak-bapak niku lek nangis ora ketok no. Paling lek nangis dhewean pas salat ngoten niku mbrebes. Nggih, Pak, napa ora ndak nangis, mungkin ndak nangis, matanya ndak menangis, tapi atine niku keloro-loro. Makanya Bapak Ibu nggih, kalau ibu-ibu itu kan mudah untuk mengekspresikan napa niku emosinya. Nangis, marah, nopos, gampang mengekspresikan. Bapak mek dipendem ae, akhirnya sing tumbuh niku uwan, Pak. Nggih, Pak. Nggih. Nek dipendem mawon, nangis digergelus dodo.
berusaha untuk kuat, berusaha untuk tabah. Oke, baik. Oke. Makanya ibu-ibu, bu, oke. Berbakti kepada suami itu nomor satu, bu, oke. Setelah berbakti kepada Allah dan Rasulnya. Nomor dua berarti, oke. Allah dan Rasulnya, kemudian suami. Oh, yakin ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa kata Rasulullah? Fahuwa naruki wa jannatuki. Suamimu itu adalah nerakamu, tapi suamimu juga bisa menjadi surgamu. Maksudnya penyebab kita masuk surga dan penyebab ibu-ibu itu masuk neraka. Jadi taat kepada suami, dan taat kepada suami itu karena urusannya dengan Allah. Ibu-ibu lek boten taat niku urusannya dosa loh. Boten naming malah gak taat, tapi urusannya dosa. Boten. Bapak boten usah boten usah mumbul-mumbul Pak nggih. Sebaliknya bapak zalim kepada keluarganya. Oh, tidak ada kezaliman kecuali pasti akan dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Terus lanjut. Kemudian ketika Rasulullah ditegur kayak gitu itu Pak, apa jawaban Rasulullah SAW? At-sa'ad hadhihi rahmatun ja'alahullahu ta'ala fi qulubi ibadih. Air mata ini adalah bukti kasih sayangnya Allah yang Allah titipkan dalam hati hamba-hambanya. Orang beriman itu lembut hatinya Bapak Ibu gitu. Lembut hatinya. Terus kalau orang tidak boleh menangis, apa gunanya air mata? Gini betul Pak? Gitu nggih? Nggih. Kalau apa gunanya air mata kalau bukan untuk nangis? Terus kemudian kalau hati aja tidak bisa kita pegang, terus kenapa tidak boleh sedih? Tentunya boleh. Cuman yang paling penting hadirin dirahmati Allah adalah bagaimana kita ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Hati boleh tersakiti, mata boleh menangis. Kadang mulut pun sedikit mengeluh, tapi tidak mengeluh lebih baik. Ketika tidak mengeluh lebih baik. Warane sirahku mumet loh. Ini kan ngeluh sebenarnya Pak nih. Tapi kan buatan sambat yang negatif. Bisa jadi negatif, bisa jadi tidak negatif. Nah, ada lisan Bapak Ibu, dia punya dia bisa mengeluarkan suara, ada hak untuk berbicara Pak. Ketika ditahan memang baik Bapak Ibu, tapi ketika tidak tertahankan dan itu sifatnya fitrah manusiawi, tidak mengapa, kecuali kalau sampai mengumpat, kecuali kalau sampai mencaci Allah. Tetapi yang namanya pasrah dan ridho dengan keputusan Allah itu adalah satu keharusan. Ada hadis yang dhaif Bapak Ibu, tetapi dipakai oleh para ulama. Sebenarnya bukan ucapan Nabi. Jadi yang sahih itu adalah kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat tentang firman Allah kepada Nabi Musa. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hei Musa, siapa yang tidak bisa menerima takdirku, tidak bisa ridho dengan takdirku, dan tidak bisa bersabar dengan ujianku, falyaltamis rabban ghairi, hendaklah dia mencari Rabb selainku." Ini Bapak Ibu dirahmati, peringatan keras Pak. Karena memang kita hidup di dunia ini Bapak Ibu, sing jeneng ujian ini panggah wonten. Gini mboten Bapak Ibu? Kemarin kita bahas tidak ada karunia kecuali ada masanya, dan tidak ada musibah kecuali ada kebaikan di baliknya. Karunianya Allah, harta, terus umur, sehat, pangkat, jabatan. Niki wonten sing napa niku? Bibar napa niku? Nembe naik pangkat wonten dari warga Kelutan. Nggih. Pak Handoko niki. Alhamdulillah nggih. Niki yang naik pangkat, semugi-mugi panjenengan dibantu oleh Allah untuk melaksanakan jabatan petugas panjenengan sebagai pejabat,
dan dibantu serta diringankan hisab panjenengan nanti di akhirat. Amin. Ini kan penting Pak Nggih. Nah, ini Bapak Ibu, semuanya itu kan pemberiannya Allah dan semuanya ada masanya. Sebaliknya, tidak ada musibah kecuali ada kebaikan padanya. Berkaitan dengan putra tadi Pak, terakhir Bapak Ibu cerita saya, ini pernah saya sampaikan di masjid lain, duka Pak Gopar, saya hafal, tasik imut napa mboten. Ada suami istri oleh Allah diuji dengan tidak dikaruniai putra cukup lama Bapak Ibu. Sampai akhirnya oleh Allah dikaruniai seorang anak laki-laki Pak. Setiap malam, setiap sholat, mereka berdoa, ya Allah, jenengan paringi putra, jenengan paringi putra, jenengan paringi putra. Agak sepuh Bapak Ibu, akhirnya dikasih anak laki-laki Pak. Sewenang suami istri ini Bapak Ibu. Akhirnya hadirin dirahmati Allah, saking cintanya itu Bapak Ibu, begitu gemati ini orang dua suami istri ini Pak, untuk ngopeni anak laki-laki satu-satunya itu Pak. Dia senang banget, bahkan hampir melupakan membuat mereka lupa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba hadirin dirahmati Allah, ketika anaknya masih kecil Pak nggih, dolanan ini Pak, dolanan. Terus napa niku dia dapat kabar Bapak Ibu, anak semata wayangnya mati Pak. Matinya napa hadirin dirahmati Allah? Di lehernya ada bekas cekikan. Ditekek uang Pak. Nangis geru-geru si ibu ini. Si bapak pun, ya Allah, ki sapa iki sing tegel mateni bocah cilik ngene iki, anak semata wayangnya Bapak Ibu. Terus kemudian hadirin dirahmati Allah, ndak berapa lama Pak. Ndak beberapa lama datang seorang laki-laki Bapak Ibu. Seorang laki-laki, dia gagah perkasa Pak. Dia mengatakan kepada keduanya ini Pak, ngapunten Mas, Mbak, putrane jenengan niku asline kula ngertos sing mateni sinten. Yang membunuh itu teman saya. Gitu Pak. Yang membunuh itu teman saya. Cuman yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantikan dengan yang terbaik. Si bapak ini sudah hampir terus ameh newesu Pak nggih. Gak terima, tapi ndelok sing sanjang niku wong gedhi dhuwur Pak. Nggih. Sing sanjang niku gedhi dhuwur Bapak Ibu dirahmati Allah, nggih mboten wantun. Ndi bolomu patenane mboten Pak. Suruh bersabar. Karena dari teman saya dia mengatakan dia membunuh itu karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan menggantikan dengan yang terbaik Bapak Ibu. Setelah 1 atau 2 tahun Pak, akhirnya si istri hamil lagi Pak, dan alhamdulillah lahirlah bukan seorang putra, digantikan dengan seorang putri. Sempat napa niku ndak terima Pak, kok wingi lanang kok saiki wedok. Wong jarene enek sing ganti, lah kok gantine kok wedok. Dan tadi laki-laki Bapak Ibu, selain si bapak, si orang tua itu dia tidak berani ndelok awake ngoten niku Pak. Tapi si laki-laki ini hadirin dirahmati Allah, dia mengaku begini. Dan ketahuilah bahwasanya aku adalah Musa. Nabi Musa Pak, gede dhuwur, keker Bapak Ibu nggih. Malaikat ditamplek ngono wae, matanya copot Pak. Punah iki wong nggih. Kehebatan Nabi Musa sudah didengar banyak orang. Ini bapak dan ibu ini cuma bisa mengharapkan yang terbaik. Lahirlah si anak perempuan ini Pak nggih. Terus kemudian napa niku si bapak ini dia sampaikan kepada istrinya, wis ayo, ini semua sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tuliskan, sudah Allah gariskan, diopeni sing gemati. Diopeni sing gemati Pak, sampai kemudian besar Bapak Ibu yang dirahmati Allah, melahirkan beberapa orang putra. Dan putra-putra itu Bapak Ibu, ada yang jadi nabi, ada yang jadi raja, ada yang jadi ulama, dan lain sebagainya. Itulah hadirin dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan anak yang tadi, termaktub nanti kisahnya singkat dalam surat Al-Kahfi, tentang Nabi Khidir yang membunuh seorang
anak laki-laki, anak kecil tuh Pak nggih, dibunuh. Kenapa? Karena si anak kecil itu kata Nabi Khidir, kata Allah Subhanahu wa taala, ini anak bisa membuat orang tuanya, dua orang tuanya kufur. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan anak ini dengan anak yang lebih baik, dan ternyata seorang anak perempuan yang mempunyai cucu nabi, orang soleh dan para raja. Ya hadirin dirahmati Allah, mungkin balasannya Bapak Ibu, jenengan pun dongo innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajurni fi musibati, bar kelangan arto 100.000 Pak. Mungkin mboten sakniki napa niku digantinya. Besok dinteni ora diganti, besoknya dinteni ora diganti. Sampai ndak sadar lek pun diganti Bapak Ibu. Karena kadang ganti dari Allah Subhanahu wa taala itu bukan uang yang berlipat Pak nggih, tapi berupa kesehatan atau dihindarkan dari musibah dan lain sebagainya. Nggih, maka Bapak Ibu yang bisa kita bahas, ada yang mau tanyakan? Nggih, monggo. Nggih. Ada seorang perempuan itu pandai, kakinya juga pandai, terus juga membumi, juga suaminya. Nggih. Dia punya anak. Nggih. Yang dua pada waktu itu di luar rumah, yang 4 itu diganti. Okay. Dan 4-4-nya ini masih di bawah 10 tahun. Okay. 3 meninggal dunia, 1 masih hidup. Dia begitu saya pikir perempuan ini adalah mungkin gila atau bagaimana, karena dengan sengaja dia membunuh anaknya. Tetapi ketika saya berbicara jauh lagi, sebenarnya perempuan ini tidak gila, tetapi pemahaman tentang penafsiran tentang hadis ini terlalu over menurut saya. Okay. Nah, ini tanggapan bagaimana? Nah, gitu. Dia pemahamannya bagus. Ya pasti dia obat setelah itu setelah membunuh. Okay. Jadi dia membunuh putranya. Iya. Okay. Kalau membunuh putranya tidak masuk ke hadis ini. Okay. Pemahamannya dia di sini. Oh gitu. Apakah perempuan ini punya penafsiran yang salah terhadap hadis ini sehingga dia membunuh anaknya? Karena dia berpikir bahwasanya ketika dia punya anak yang masih belum balik itu akan menjadi penghalangnya terhadap neraka. Meskipun dia tobat, dia akan tetap menjadi penghalang bagi mereka. Nah, itu bagaimana teman-teman? Nggih. Ketika seseorang dia membunuh orang lain, wa man qatala nafsan faka'annama qatalan nasa jami'a. Siapa yang membunuh satu jiwa, maka seakan dia telah membunuh banyak jiwa. Dan orang yang membunuh seorang muslim muta'ammidan, secara sengaja, maka akan diancam dengan kekal di neraka. Urusan dia dengan Allah mungkin bisa selesai dengan bertaubat, tetapi urusan dia dengan si korban yang dibunuh belum selesai. Gitu. Jadi niki nggih, wallahu alam, apakah benar perempuan itu tahu hadis ini? Saya sudah koreksi sebenarnya. Oh sudah. Oh, dia memahaminya begitu. Jadi pemahaman yang salah. Makanya hadirin dirahmati Allah, itulah pentingnya belajar memahami Al-Quran dan memahami hadis Rasulullah SAW berdasarkan pemahamannya para ulama, bukan pemahaman kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus itu tidak disifatkan oleh Allah siratallah, tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus kan jalannya Allah nggih. Tapi Allah tidak melanjutkan dengan apa jalan yang lurus itu? Jalannya Allah mboten, tapi jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat dari kalangan para nabi, minan nabiyyin wasyuhada wassalihin. Para nabi, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Artinya jalannya Allah memang yang mau kita tempuh itu jalannya Allah Bapak Ibu. Tetapi di situ ada para ulama yang sudah menempuhnya, ada para nabi yang sudah menempuhnya, orang-orang soleh yang menempuhnya. Jangan cari jalan sendiri, kita tinggal meniti jalan yang dilalui oleh para ulama. Gitu loh. Maka ini pentingnya hadirin dirahmati Allah. Sekali lagi, memahami Quran dan hadis jangan pakai akal kita sendiri. Napa melih mboten ngertos bahasa Arab, mek maca
terjemahannya langsung dimaknai begitu saja. Akhirnya ada orang dia tidak sholat Jumat dengan keyakinan sholat Jumat tidak wajib. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah, kalau dipanggil untuk sholat di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah zikir. Di situ kan bersegeralah zikir, bukan bersegeralah sholat. Dipahami sendiri akhirnya apa? Jumatan sholat Jumat gak wajib. Sing wajib Jumatan itu zikir. Wes, kenapa? Oh, Qur'ane cetok gitu. Dia memahami sak karepe udele dhewe. Ngoten lho nggih. Jadi ya Allah alam bisawab, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari pemahaman-pemahaman yang sesat, nggih, bisikan-bisikan syaitan, dan tentunya semoga Allah wafatkan kita semua dalam kondisi husnul khatimah. Amin. Makaten nggih cukup. Ada lagi? Oh, ada ibu-ibu. Nggih, satu lagi, Bon. Nggih. 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 Kalau ada orang tua yang meninggal dunia waktu masih muda, maka dia meninggalkan anak-anak yang masih belum dewasa. Apakah ini orang tua itu bisa mendapatkan seperti tiket masuk surga? Artinya yang meninggal ayahnya atau ibunya? Artinya si ibu dapat keutamaan ngopeni anak yatim. Dan itu kan keutamaannya, sudah jenengan tahu semua. Ini kalau bahas satu persatu buatan cekap ini. Keutamaan kafalatul yatim, mengkafil atau menanggung kehidupan anak yatim, itu didapatkan juga untuk si ibu kandung. Ngeten. Cukup nggih? Oh, lagi. Kalau ada pasangan yang ditinggalkan, Nggih. Nggih. nikah lagi, Nggih. di surga bisa dua-duanya masuk surga. Sebaliknya kalau ada wanita yang meninggalkan suaminya, sedangkan Allah sudah berikan ganti, gantinya itu orangnya juga lebih baik, jadi dua-duanya baik. Kenapa kok hanya satu yang bisa Bukan masuk surga, tapi jadi suami istri di surga. Kalau seorang wanita itu fitrahnya tidak butuh dua laki-laki. Nggih. Ibu-ibu pengen napa mboten angsal 70 bidadara. Nggih. Pertanyaan ini kan pernah ditanyakan kepada Buya Hamka kan nggih. Kenapa? Ini dalam tafsir Azhar, Al-Azhar, ada seorang wanita napa niku orientalis tanya, Islam tidak adil. Mosok laki-laki masuk surga dapat 70 bidadari. Perempuan terus tidak dapat. Piye gak adil? Apa kata Buya Hamka? Beliau mengatakan hanya ayam betina yang mau dikawini banyak jago gitu. Jadi yang dimaksud di situ itu jadi suami istri, ngoten lho. Kalau masuk surganya tetap sesuai dengan amal-amalannya masing-masing. Kalau seorang wanita ditinggal wafat suaminya, terus menikah lagi, dia nanti jadi istrinya siapa? Istrinya yang pertama atau istrinya yang kedua? Tergantung mana yang paling solih gitu. Tapi kalau misalkan ada seorang laki-laki, dia solih, terus menikah dengan nopeniku istrinya yang pertama dan dua janda, jadi tiga misalkan, bernama tunggal, tiga malahan. Ternyata dua janda ini suaminya kalah solih dengan si laki-laki, maka si laki-laki ini di surga bisa dapat 3 bidadari yang berasal dari dunia. Ngoten, 3 bidadari ini maksudnya jadi istrinya gitu loh. Ngoten nggih. Walaupun nanti karena di surga, para ulama juga mengatakan begini, karena di surga kita diizinkan untuk memilih untuk
memilih dan mendapatkan apa yang kita inginkan, maka si perempuan misalkan nggih, saya lebih cinta dengan mantan suami yang pertama. Kalau ya Allah, kalau tak kali sing mantan suami yang pertama mawon. Kalau misalkan minta kayak gitu ya alam bisawab, bisa jadi diizinkan juga oleh Allah. Ngoten lho. Ngoten nggih? Nggih. Cukup. Nggih. Jelas nggih? Jelas. Nggih, Bapak Ibu, makaten. Wonten malih. Nggih, pun monggo setunggal malih Pak Sugeng. Nggih. Pernah menyekutukan. Jadi kata menyekutukan Allah berarti dia pernah menyekutukan tapi tidak bertaubat, atau dia mati dalam kondisi menyekutukan. Lek pernah kan berarti sudah berlalu nggih. Dan yang namanya akhirat itu kan masa depan, kehidupan dunia masa lalu. Jadi nggih, pernah napa menyekutukan sami mawon, pernah menyekutukan Allah tetapi tidak bertaubat. Makanya kan nggih, mboten bertaubat. Cekap nggih? Nggih, wallahu a'lam bishawab. Jadi tinggal bertaubat Bapak Ibu. Dan riyen nate saniki nggih pun dilereni bertaubat kepada Allah. Nah, ini insya Allah Bapak Ibu dirahmati Allah, kabar gembira. Tidak ada satu umat Nabi pun yang meninggal tidak menyekutukan Allah kecuali pasti masuk surga. Itu hadis-hadisnya banyak Pak. Cuman masalahnya mampir ting neraka riyen napa mboten niku. Nggih, masalahnya ting mriku. Ya semoga semuanya yang ada di sini dijauhkan dari api neraka, dijauhkan dari siksa kubur. Nggih, makaten kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.